itu kita taruh, kita bisa panen sebanyak 5 buah gitu. Iya. Biasanya kalau dalam 1 hektar itu mungkin kita bisa dapat 10.000 lah markisah. Iya. 7.000 lah. Tori dapat data itu dari orang-orang yang nanam markisah di zaman dahulu. Iya. Nah paling sedikit 5.000 markisah. Mantan gubernur Sumatera Barat, Bapak Gamawan Fauzi, bikin lagu, mungkin abang tahu lagunya Gayo Markisah. Iya. Setiap orang yang datang ke Solok ini, dia tuh harus mencicipi 2 rasa. 1 rasa markisah, yang kedua rasa Tropirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Tenang Bebas Hafiz. Insya Allah ini adalah episode yang ke-8. Agak menarik memang di bulan Ramadan ini karena kita akan bahas terkait dengan pertanian, khususnya markisah. Bicara soal markisah, Kabupaten Solok terkenal di luar dengan ikon bumi markisah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang Kabupaten Solok ini masih ada markisahnya? Ini akan kita kuliti, akan kita coba kuak fakta-fakta tentang markisah. Di tahun 90-an, markisah ini membawa multiplier ekonomi yang luar biasa, dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat. Tidak kurang dari 20-30 truk per minggu markisah ini dibawa ke Jakarta, ke Palembang, dan ke Lampung. Hari ini kondisinya jauh berbeda. Markisah tidak lagi menjadi primadona. Ada beberapa hal yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat. Yang pertama, mungkin masyarakat beranggapan bahwa ini berkaitan dengan mistis, berkaitan dengan klinik. Dan tentu ini harus kita sampaikan ke masyarakat, apakah benar markisah ini tidak mau tumbuh karena memang ada kepercayaan atau sebab-sebab lainnya. Kemudian yang kedua, disebabkan oleh, ada orang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh letusan Gunung Talang yang terjadi pada tahun 90-an. Mungkin ini ada benarnya atau memang ini tidak ada korelasinya. Bersama kita host sudah hadir seorang anak muda yang masih konsentrasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang markisah ini. Dan yang paling menariknya, anak muda ini bukan orang luar, adalah putra Kabupaten Solok, asli Lembah Gumanti, yang sedang mencoba menanam markisah, memberikan edukasi maupun melakukan percobaan-percobaan bersama kawan-kawan beliau dari UNAN, baik itu dosennya maupun kawan-kawan yang konsen terhadap pertanian. Bersama Adinda Tori Rahmat Dinata ya. Selamat sore Tori. Sore. Pertama terima kasih, selamat datang di podcast Tenang Bebas Hafiz. Ini awal ketertarikan Tori tentang markisah ini seperti apa ini? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bang. Mungkin Tori tidak banyak menyampaikan bagaimana kata pengantar, cuman langsung Tori jawab. Yang paling pertama kita pikirkan bukan tentang markisahnya, tapi bagaimana ekonomi di Solok ini, khususnya untuk di Lembah Gumanti ini, berjalan lebih baik. Nah, pertama di ekonomi, tentu beralih ke belakang dan akhirnya ditemukanlah ternyata ekonomi yang paling tinggi dan ekonomi yang paling stabil di Kecamatan Lembah Gumanti ini dulu adalah Solok lah umumnya, itu di bagian markisah. Nah, pertanyaannya, kenapa markisah itu hilang atau tenggelam, dan kenapa ekonomi sekarang fluktuasi gitu. Kenapa tidak terlalu ini itu gitu yang lain. Dan akhirnya Tori secara pribadi tertarik di bagian markisah, bisa mencoba untuk kembali menanam markisah. Dan alhamdulillah di waktu itu nggak tumbuh. Tidak tumbuh ya? Tidak tumbuh. Memang prosesnya cukup berat juga dari awal. Cukup berat gitu. Proses tidak tumbuh, dan akhirnya coba lagi tidak tumbuh. Kesana kesini lagi cari ilmu, tidak tumbuh lagi. Sampai yang ke-6 kali baru tumbuh. Tapi separuh tumbuh, tidak juga tumbuh. Yang ke-7 kali baru tumbuh sempurna. Habis ambil 3 kali baru dirambah lagi kan. Hasilnya udah dapat. Nah, akhirnya diiring waktu berjalan masih menulis tentang markisah, dan suatu ketika di jurnal berarti ya.
Oh ini di semacam jurnal populer lah gitu. Jurnal populer ya. Tori takut mempublish ini nanti takutnya ada yang menyalahkan atau ini itu yang lain gitu kan. Dan pada akhirnya Tori tulis, alhamdulillah Tori simpan. Ya. Suatu ketika waktu itu ketemulah dengan kelompok tani Dorsi Kembang Sari yang punya markisah yang paling terbesar di Sungai Nanam itu beliau yang punya. Ya, ya. Nah, ketertarikan waktu itu semakin mendekat. Makin lama makin kuat. Akhirnya kita sepakat untuk kembali menanam markisah. Kita pikirkan bagaimana proses hulunya, kita pikirkan bagaimana proses pengelolaannya, kita pikirkan bagaimana proses untuk hilirisasinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, ya. Nah, yang kedua, kenapa Tori sejauh ini memikirkan tentang bagaimana tentang markisah ini? Kita lihatlah pola pikir petani kita di Kecamatan Lembah Kumanti ini umumnya gitu. Hampir semua orang tidak asing lagi bahasanya dengan pestisida ini tinggi itu yang lain-lain tuh. Yang intinya kita sudah keracunan, kita sudah berada di lembah racun gitu. Lembah tengkorak ya. Lembah tengkorak bahasa ini ya, lembah tengkorak ya, Bang. Nah, artinya adalah kita sudah berada di lingkungan yang toksik. Toksik ya. Iya, toksik itulah bahasanya gitu. Nah, dengan cara markisah inilah salah satu cara kita tidak menggantikan bahwasanya umumnya bawang atau hortikultura menggantikan dengan markisah, tidak. Tapi kita ukur, kita coba lagi menanam markisah. Kita lihat bagaimana ekonomi petani di sini. Kalau seandainya 50 ton dalam sebulan bawang ini keluar contoh dengan pestisida sekian gitu. Kalau seandainya bawang ini 2 ton keluar dalam sebulan pasti menurun gitu. Nah, setidaknya kita bisa menanggulingi itu dengan cara itu. Melindungi alam lah dengan cara markisah. Dan markisah tidak menggunakan pestisida. Ya. Tidak menggunakan pestisida dan setiap minggu kita panen, tidak banyak perawatan, yang penting kita pupuk yang lain-lain. Kalau dulu orang nggak pernah pupuk, tapi sekarang mesti kita harus pupuk. Gitu, Ya. habis. Nah, asumsinya ketika kita bertanam tanaman tua, kemudian dibandingkan dengan holti, Ya. seperti bawang dan segala macamnya, kan ada kesan sedikit pragmatis ini. Ya. Masyarakat menanam bawang 3 bulan sudah didapatkan hasil. Sementara potensi dari markisah seperti yang Tori sampaikan ini luar biasa. Mungkin bisa dikonkretkan, Tori. Kalau markisah ini kendalanya seperti apa kira-kira kalau kita tanam? Karena saya lihat tadi Tori kan sudah sampai 7 kali baru ketemu ini. Nah, ini loh bibit yang terbaik, bibit super lah. Mungkin bisa dijelaskan. Kayak gini, Bang. Ini yang paling pertama Tori bahas dulu. Perihal bibit itu atau perihal lele, bibit itu semuanya sama. Iya. Tapi tergantung bagaimana cara kita memikirkan bagaimana sanitasinya dan proses untuk pengolahan bibitnya. Bibit itu semuanya sama, tapi di mana kita nyaman. Nah itu. Nah kalau pertanyaan Abang yang kedua tentang bagaimana perbandingan antara bawang dengan markisah ini, kalau Tori mungkin lebih milih tentang markisah. Iya. Nah kenapa gini? Satu batang markisah itu kita taruh, kita bisa panen sebanyak 5 buah gitu. Iya. Biasanya kalau dalam 1 hektar itu mungkin kita bisa dapat 10.000 lah markisah. Iya, iya. 7.000 lah. Tori dapat data itu dari orang-orang yang nanam markisah di zaman dahulu. Iya, iya. Nah paling sedikit 5.000 markisah. Paling sedikit 5.000. Harga markisah sekarang 1.500 sampai 2.000 Per biji. per biji. Kualitas super. Kualitas super yang Solinda itu yang Iya, gitu iya. ya. Nah kalau itu seharganya 1.000 aja rata-rata, berarti kan 5 juta per minggu udah berputar. Iya, iya. Uang si petani itu kita nggak banyak kerja, Bang. Nggak banyak mikirin ini, nggak banyak mikirin itu, dan lahan kita terserah. Mau datar, mau lereng, mau ini terserah. Ya kalau kita bandingkan dengan bawang, harganya fluktuasi, produksinya tidak bisa kita jamin karena kita berbaur dengan alam, karena sensitif dengan alam kan kalau di bawang. Dan yang lebih menarik lagi adalah, mohon maaf sebelumnya saya tidak menyalahkan pihak-pihak lembaga atau yang lain-lain tentang badan keuangan di bank atau yang lain. Iya. Orang menanam markisah dulu tidak pernah pakai bank. Iya, iya. Ini bukan Tori cuma bisa menyampaikan. Ini adalah bahasa orang-orang dulu nanam Tidak markisah. ada kucuran bantuan, Nggak ada. pinjaman ya. Nggak ada, Bang. Karena dia stabil, tiap minggu dia panen, tiap minggu dia panen gitu kan. Bagi yang hemat juga, bagi yang royal juga gitu. Hampir seluruh Sungai Nanam itu diselimuti dengan markisah. Iya. Nah itulah bahasa bapak-bapak waktu itu bilang ke Tori. Nah terkait dengan pengantar Abang tadi, Tori sangat menarik. Markisah hilang disebabkan oleh Gunung Merapi atau mistis yang ada gitu. Ini Tori pribadi yang membuktikan. Iya. Awalnya Tori percaya karena memang itu disampaikan oleh orang-orang banyak. Tori percaya dan Tori coba.
Kawan-kawan Tori bilang no, tidak ada itu Tor. Jadi tidak ada sangkut pautnya Tidak ketika ada. Gunung Talang itu meletus Dengan habisnya matinya Markisah ini. Iya, cuman Kira-kira faktornya apa? sangkutnya gini bang. Daun Markisa itu kan hampir menyelimuti seluruh tuh. Ya. Jadi kalau seandainya Gunung Merapi itu meletus, nah kena lah daunnya, daun itu bisa mati. Itu bisa jadi. Daun Markisah ini karena Kena abu vulkaniknya. abu vulkaniknya. Iya. Itu bisa jadi mati tuh. Iya. Tapi kalau untuk mempengaruhi tanah secara 100% itu tidak ada. Malahan lebih untung Pak. Bang. Lebih untung gini, tanah kita lebih subur. Iya. Nah tapi kenapa di waktu itu tidak ada yang menanam Markisa kembali? Karena gini, ciri khas petani itu sering mengikuti tren. Kalau hari ini pakai ini, pakai ini. Kalau hari besok pakai ini gitu. Iya. Nah itu yang menjadi cenderung. Ketika semuanya udah mulai di hortikultura, jor-jor hortikultura semuanya. Karena apa? Karena di hortikultura bisa menghidupkan ekonomi katanya. Ini diambil dari nilai positifnya. Satu, toko racun, ya. Iya. Habis itu tenaga kerja yang lain-lain lah gitu. Nah katanya seperti itulah bahasanya. Lingkaran di pertanian itu bisa cepat putarannya ya. Bisa cepat katanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau kita masih nanam Markisa, kapan kita majunya? Iya. Nah ternyata orang ini tidak menanam Markisa dia dulunya. Jadi gitu. Nah orang yang menanam Markisa dari dulu tuh dia pasti tahu betul. Sekarang dia pasti nanam cabe, nanam seledri, nanam tomat. Karena apa? Karena dia sudah tergantungan tiap minggu bang. Tiap minggu dia udah biasa panen dari dulu, dari muda kan. Sekarang mau pakai apa gitu? Butuh kesabaran. Butuh kesabaran gitu. Nah sekarang banyak juga yang nanam Markisa tapi banyak yang mati layu. Iya. Itu banyak ditemukan. Itu karena faktor satu. Markisa yang kita tanam hari ini karena sudah tidak terbiasa tanah itu dengan Markisa lagi udah beberapa tahun. Kalau kita menanam Markisa lagi mesti kita pupuk lah kembali. Setelah panen kita pupuk sedikit, panen kita pupuk sedikit, kita rapikan. Dengan cara seperti itulah kita merawatnya lagi. Nah itu disebabkan karena kita sudah lama nggak nanam Markisa. Tanah kita tuh udah lama nggak pernah berbaur dengan urat Markisa gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Bang. Ya, ada pernyataan Adinda Tori tadi yang menyampaikan bahwa Lembah Kumanti ini adalah lembah tengkorak. Mungkin di wilayah itu kita sepakat. Karena pestisida udara memang sudah sangat tidak sehat lagi hari ini. Sehingga muncul berbagai-bagai penyakit. Ditambah lagi pemahaman yang agak minim terhadap kondisi pestisida ini di Lembah Kumanti. Nah, berapa persen sih penggunaan pestisida untuk Markisa ini? Oke, untuk Markisa. Ya. Kalau dibandingkan dengan tanaman holti. Holti. Iya. Wih, jauh lah bedanya, Bang. Markisa ini hampir tidak menggunakan pestisida. Hampir tidak menggunakan pestisida. Hampir tidak menggunakan pestisida. Kita nggak pernah nyemprot tiap minggu. Mungkin lebih yang agak memberatkan kerja menggunting. Gunting gitu kan. Habis itu penyiangan yang di gulma-gulma itu. Mungkin itu salah satunya itu. Tapi kalau untuk pakai pestisida nggak ada. Memang tidak ada pakai pestisida ya. Paling pupuk paling ya. Pupuk. Iya. Nah pupuk itu nggak boleh kita kasih banyak bang. Iya. Nggak boleh kita kasih banyak. Nggak boleh kita kasih sedang. Harus sedikit. Kalau dulu orang nggak pernah pakai pupuk. Cuma sekali pupuknya. Iya. Karena memang dulu belum ditumbuhi, belum dipenuhi oleh tanaman holti. Ya makanya untuk sekarang itu enak kalau nanam Markisa. Iya. Contoh, kalau buahnya 10 bisa kita tingkatkan jadi 60. Ada caranya, ada sistem hek tanahnya. Oh, ada ya? Ada, makanya berbaur dengan orang budidaya itu enak. Iya. Tori sendiri dari budidaya atau dari agrobisnisnya nih? Tori dari agribisnisnya. Dari agribisnisnya. Kemudian memang tapi banyak bermain terapan. di wilayah budidayanya. Banyak terapan. Karena inti dari bisnis itu bukan pasar. Kalau di agribisnis bukan pasar. Iya. Tapi mana hulunya? Kalau di pertanian hilirnya pasti udah ada, tapi mana hulunya? Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana hulunya. Dia cuma tahu tanam 10 besok dapat 20, tanam besok 20 besok dapat 20. Dia cuma tahu itu orang bisnis. Tapi kalau orang agribisnis harus paham dia budidaya ini. Ini lebih kalau dia paham tentang budidaya, hilirisasi pasti nurut. Karena dia fokus di produksi. Iya. Kalau di pertanian kan dua yang lebih menarik kalau dijadikan bisnis. Iya. Input produksi sama bibit. Ya. Ya, bibit yang unggul. Karena itu nggak ada habisnya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Banyak memang yang mesti dipertanyakan ini karena memang sudah anak muda yang punya visi
dengan cara kerjanya sendiri, kemudian tidak mengganggu petani lain, punya idealisme. Kita melihat seperti ini. Kalau dalam suatu ketika, mungkin saya sudah 60, nanti Tori sudah 50 atau 40 tahun umur Tori, kita memimpikan lahan panjang ini dipenuhi oleh markisah. Lembah Komanti ini dipenuhi oleh markisah. Kapan perlu Kabupaten Solok yang punya daerah ketinggian? Kira-kira ketika ini terjadi, pangsa pasarnya seperti apa? Oh, ini menarik. Tori pernah susun sebuah bukan program lah di kelompok, tapi kita bilang itu project. Project ini adalah ketika kita sudah menanam markisah, kita harus memikirkan bagaimana masa depan markisah tersebut. Ya. Salah satunya adalah lembaga. Lembaga ini harus kita bentuk. Ini kan bonus sebenarnya. Lembaga ini harus kita bentuk dalam rangka Solok adalah pensuplai markisah kemanapun pasar kita antarkan. Mulai dari awal sudah mulai kita kontrol. Bagusnya seperti itu. Biar nanti Toke kalau seandainya pasar di luar contoh 4.000 contoh. Kita bisa menjual 3.000. Tapi kalau seandainya pasar di sini cuma 2.000, dia cuma beli 1.000. 1.000 ya. Jadi kalau seandainya mau Toke di sini mau beli 3.000 silakan. Tapi kalau 2.000 kita nggak mau, biar kita jual keluar. Itu harus kita manage dari awal, Bang. Tapi kalau seandainya nggak bisa itu nggak bisa kita selamatkan, ya udah berarti Toke markisah hadir seperti Toke Bawang sekarang. Kita harus bikin sebuah lembaga dari awal. Kelompok sudah turut bilang, lembaga ini terserah. Oh, ada yang beli untuk kita antarkan ke pabrik. Kita antarkan pabrik. Ada yang beli untuk kita untuk penjual di pasar modern, kita antarkan. Tapi yang lebih menarik adalah kita yang menjadi industrialnya. Kita yang mengolahnya. Kita yang punya produknya. Jadi seolah-olah kita bisa punya produk turunan markisah ini 10 atau 18 buah produk turunan dari markisah gitu. Bisa dijelaskan beberapa poin turunan dari produk markisah ini? Ini bagian dari motivasi nih. Nah, ini gini, Bang. Tori pengen mau cerita gini. Sebelum produknya. Zaman dulu tuh kenapa penyakit tidak ada? Jadi orang dulu kalau mau pergi ke ladang tuh, nyampe di ladang makan markisah, istirahat makan markisah, mau pulang makan markisah, secara langsung dia sehat. Sekarang mau ke ladang mau makan apa? Paling minum kopi. Minum kopi. Beli gorengan gitu kan. Yang memancing kolesterol lah, itulah bahasanya. Nah, markisah ini sudah dilakukan penelitian ini. Kalau markisah, kesehatannya ini? Kalau markisah ini gimana gue mau lakukan penelitian udah keluar dari dulu, Bang. Kan memang kandungan itu memang salah satunya untuk kalau nggak salah untuk flu, untuk kanker, untuk cuci darah. Untuk cuci darah itu perlu juga kalau nggak salah tuh dibaca. Karena memang kan ini udah di riset. Nah, itulah salah satu produk-produk turunan untuk dijadikan sebagai kosmetik, ya kan, sebagai obat-obatan, sebagai sirup kesehatan, ya kan, sebagai turunan produk-produk makan-makanan ringan. Kurang lebih seperti itu markisah. Nah, produknya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya banyak produk yang bisa kita keluarkan dari sini. Makanya salah satunya adalah kita mulai dulu nama markisah. Untuk industrial itu nanti kita pikirkan. Tapi kalau bawang kita pikirkan industrialnya nggak bisa. Cuma 2. Satu bawang goreng, yang kedua minyak goreng. Goreng ya. Kita kan sudah bicara dari pangkal sampai ke ujung. Tadi ada proses sedikit yang tertinggal yang mesti kita pertanyakan ini. Mati layu atau bahasa Minangnya mati gadih. Ini diakibatkan oleh apa markisah mati gadih ini? Itu yang terbilang dari tadi masak tanah itu. Pengolahan itu nggak masak. Akibat mati itu secara teorinya uratnya sudah tidak bisa lagi kita selamatkan. Dari uratnya yang tidak bisa kita selamatkan. Jadi dia itu semacam dia ada di tanah tapi tidak bisa menyerap tanah. Nah, itu adalah rumus dasar dari mati gadih itu. Jadi setelah dia mati, nah makanya sebulan sebelum kita nanam markisah kita harus masak tanah dulu. Kalau dari orang menanam markisah dulu nggak ada. Tapi sekarang harus kita lakukan itu. Memanjakan untuk markisah tumbuh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya tanah ini udah kita masak, udah kita perbaiki bagus-bagus dan ada yang mati gadih, berarti itu sudah takdir kita untuk menerima gitu. Menurut teori akademisnya kita sudah lakukan mulai dari pengukuran pH tanah, penanaman, pembibitan dan segala macam. Kalaupun toh tidak berhasil itu persoalan lain. Persoalan lain gitu. Saya lihat sering baca di berita Kabupaten Solok bumi markisah. Markisahnya dari mana? Nah, kalau ini berhasil, bagaimana
proses penanaman bibit ini, proses bibit ini, pengadaan bibit ini. Terkait bibit, kita hari ini, kalau Tori tahu bibit markisa itu lokal ini nggak tahu namanya, mungkin Baginda atau apa. Yang habis itu Gumanti, habis itu Solinda. Nah, Tori lebih paham di Solinda. Solindanya bibitnya ya? Iya, bibitnya. Solinda ini Tori nggak tahu apa. Dulu penasaran Solindanya apa gitu. Setelah Tori tanya, ternyata Solinda itu artinya Solo nan indah. Solo nan indah ya. Solo nan indah artinya ya kan. Habis itu di varietas itu besar, bijinya banyak dan rasanya lebih manis. Sampai sekarang lebih besar. Buahnya lebih besar. Kalau di minimarket tuh harganya 8.000, 7.000 satu biji. Satu biji ya? Iya. Oh iya. Itu yang Solinda. Jadi kalau terkait bibit untuk pengadaan ini itu inovasikan. Inovasikan maksudnya itu agak dilindungi dari hama, dari bakteri gitu. Nah, itu mungkin salah satu inovasi di bibit gitu. Dalam proses penanaman kemudian kan dia tumbuh menjalar ini. Ya. Ini kan apakah ini asumsi atau memang sudah dibuktikan secara akademis? Iya. Kan ada orang yang melarang itu di apa? Pakai pengantar bukan tali tapi semacam kawat. Iya. Banyak yang mengatakan kalau pakai kawat ini justru menjadi pengantar listrik. Ya. Ada yang mengatakan lebih baik pakai tali. Ini bagaimana teorinya nih? Kalau Tori lebih suka di tali. Tali ya? Karena kita secara alamnya besi itu bersifat mati. Iya. Bersifat mati. Sedangkan kita kaitkan dengan bersifat yang tumbuh. Iya. Kalau tali itu dia nggak bisa panas. Dia nggak bisa panas ya? Iya. Bukan sumber listrik malah ya? Kalau sumber listrik bisa jadi kalau kesannya petir. Iya, petir ya. Nah, petir bisa jadi. Tapi yang lebih berbahaya itu panas. Panasnya ya? Bisa memotong batang si markisa itu. Kalau seluruh orang Kabupaten Solo ini bertanam markisa, iya, dipastikan markisa ini tidak akan tidak akan murah. Iya. Ini rumusnya seperti apa? Karena begini, belum terjawab. Iya. Tahun 90-an itu sampai 20 sampai 30 truk. Iya. Masuk minimarket seluruh DKI Jakarta. Tapi kok markisanya tetap menjadi primadona. Tetap keren, menjadi primadona, kemudian harganya juga terjaga. Sekarang tidak ada markisah. Kebanyakan orang beralih profesi ke hortikultura. Pertanyaannya siapa yang ngisi markisah hari ini di minimarket dan seperti produk-produk tanaman horti inilah. Palawijaya lah. Iya. Oke, ini menarik. Tori pernah ke Bukit Tinggi, hampir dekat dengan Padang Panjang. Lihat tanaman markisa di sana. Bagaimana? Cuman tidak banyak. Mungkin salah satu pensuplai dari sana. Tapi lebih banyak pensuplai itu dari Pulau Sumatera, tapi dari Medan. Dari Medan ya? Medan. Yang markisa kayak gitu ada di Medan ya? Ada. Tapi kalau di Medan itu lebih cenderung markisa Pinang. Yang kalau di sini namanya pucuk manyu. Pucuk manyu yang manyunya. Yang manyunya ya. Yang pucuknya itu enak di sayur kan. Nah, jadi itu. Tapi kalau pensuplai untuk yang lebih banyak tuh sekarang Solo kan masih ada dikit. Ya. Cuman kan di jalan dijualnya. Jalan. Nah, yang di jalan itu warnanya bukan kuning. Iya, bukan. Bukan hijau gitu. Hijau ya. Nah, kalau seandainya kita mau kirim ke Pulau Jawa ya nggak boleh warna kuning. Iya. Harus warna hijau kita kirim kan. Nah, itu mungkin salah satu markisa yang masih ada di Kabupaten Solo, cuman nggak tahu varietasnya apa yang dipakai. Tapi kebanyakan itu Baginda atau Gumanti lah gitu yang dipakai sama orang itu. Yang paling menarik itu cuma satu, Bang. Mantan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gamawan Fauzi, bikin lagu, mungkin Abang tahu lagunya Gayo Markisa. Iya. Setiap orang yang datang ke Solok ini, dia tuh harus mencicipi dua rasa. Satu rasa markisa, yang kedua rasa terong pirus. Iya, terong pirus. Itu lagunya bagus tuh. Alam panjang kelok mendaki itu. Jadi lagu Gayo Markisa itu sudah dibikin waktu viral-viralnya Markisa tahun 90-an lah. Iya, tahun 90-an. Sekarang orang mau ke Alam Panjang cuman dibawa oleh-oleh cuman dua tapi enggak tahu entah bawang dibawa entah apa gitu. Iya. Tapi zaman dulu tuh seperti itulah, yang manis-manis dikasih gitu. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah, Tori, khususnya dengan Dinas Pertanian. Tori tidak pernah berusaha untuk seperti itu, belum pernah sejauh ini untuk berusaha seperti itu. Tapi mana tahu nanti coba kita bahasakan atau melalui abang lah kan, bisa dibantu lah gitu. Nah, ini tantangan baru nih bagi Dinas Pertanian, apalagi sudah di bawah pemerintahan Pak John Pandu dan Pak Haji Chandra.
potensi ini mesti kita kembalikan lagi ini. Iya. Ya. Karena gini, Tori bisa berusaha dengan kawan-kawan, bisa berusaha untuk mengembalikan ikon Solok ini dalam perihal Markisah lebih efektif dan lebih baik. Ada faktor, ada indikasi pemerintah di situ. Dalam artian membantu kayak atau mensupport sistem atau memberikan ini atau itulah gitu. Jadi semacam apa ya, semacam kolaborasi untuk Solok ini lebih kuat gitu. Mungkin Tori sejauh ini belum pernah mendengar bawang Alahan Panjang ini diekspor. Diekspor ya. Diekspor belum pernah. Memang kan terlampau kelebihan. Iya, residunya mungkin atau gimana di proses regulasi ekspornya kan. Tapi kalau Markisah tuh lolos. Lolos ya? Lolos sebenarnya. Tori alhamdulillah waktu itu gabung di belajar ekspor. Yang Tori ambil itu bukan Markisah, Pinang. Pinang. Dikasih tahu lah waktu itu sama coachnya, kenapa kamu nggak ngambil Markisah, kan kamu dari Solok katanya. Oh kok iya ya? Ada itu waktu itu tahun 2019. Tori masih kecil waktu 2019, udah belajar ekspor itu. Iya, iya. Nah ternyata Markisah ini di luar negeri itu ratusan ribu itu kan karena pakai dolar ratusan ribu itu. Tori lupa harganya berapa. Lebih enak kita jual ke sana. Iya. Makanya lembaga tadi yang Tori bicarakan tadi itu, itu perlu sekali untuk mengumpulkan seberapa banyak Markisah di sini. Iya. Nah kurang lebih seperti itu, Bang. Apakah nanti namanya koperasi, apakah persoalan nama yang persoalan lain lah. Yang penting harus ada lembaga yang bisa mengelola. Mengelola ini. Iya, mengelola ini. Nah harapan terakhir ini terhadap petani Kabupaten Solok, terhadap Markisah, terhadap pemerintah daerah, apapun lah. Mungkin ini closing statement dari Adinda Dori untuk kita di Kabupaten Solok ini. Iya. Nah, harapan Dori adalah bagaimana caranya untuk nama Solok ini dalam artian menyelamatkan seluruh petani yang ada di Kecamatan Lembang Manti, khususnya ini dan Lembang Jaya, Pantai Cermin dan lain-lain, umumnya Kabupaten Solok. Mungkin kita kembali lagi untuk menanami Markisah. Itu satu, menanami lagi Markisah. Dan kalau ada kendala, mari kita belajar bersama-sama. Yang kedua adalah kita memohon sekali atau berbahasa lembut lah kepada pemerintah, untuk supaya pemerintah bisa membantu kita lebih baik. Apakah itu dalam bentuk bibit, mungkin karena bibit agak mahal gitu, bibit, atau mungkin dari kayunya, atau mungkin dari talinya, bisalah dibantu sama pemerintah. Dan harapan kedua adalah kita menjunjung tinggi kembali bahwasanya Solok ini adalah punya Markisah. Markisah ini adalah punya Solok, dan Solok ini adalah punya Markisah. Nah makanya terciptalah kembali Solinda tadi, Solok yang indah bersama-sama kita nikmati gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang. Baik, makasih Adinda Tori. Kabupaten Solok butuh jiwa-jiwa muda, energi yang punya visi yang kuat untuk pertanian di Kabupaten Solok, karena memang ruangnya hari ini adalah ruang usaha, ruang pertanian. Jangan pernah malu untuk melakukan dunia usaha di pertanian. Jangan pernah malu anak-anak muda. Kemudian dari wawancara kita tadi, dari diskusi kita tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ternyata Markisah itu bisa mendatangkan ruang ekonomi yang besar. Kemudian yang kedua, bisa mendatangkan sisi kesehatannya. Kemudian tentu yang ketiga dari sisi penghijauannya, dari greennya, sehingga memang bisa mengantisipasi gerakan-gerakan dari lembah tengkorak tadi. Kita berharap pemerintah daerah di bawah kepemimpinan yang baru, John Firman Pandu dan Chandra, hadir menjadi stimulan, menjadi support melalui Dinas Pertanian untuk Markisah, karena memang Kabupaten Solok hari ini dikenal dengan nama Bumi Markisah. Kami kira itu, mari bertanam Markisah, mari bersama-sama kita greenkan Kabupaten Solok melalui Markisah ini. Demikian podcast kita kali ini. Banyak terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.